Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Tema kajian kita di malam yang berkah ini, di malam Jumat yang berkah ini adalah terkait dengan hadis kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Tema yang sudah kita pelajari di pekan lalu adalah rukun Islam, rukun iman. Dan di kesempatan yang baik ini adalah kita berbicara terkait ihsan. Ahibatul talabah, ihsan itu adalah tingkatan iman yang terakhir. Pelakunya, orang yang selalu berbuat ihsan itu disebut dengan muhsin. Ya, maka seringkali dalam Al-Quran Allah sebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hubungan antara ihsan, rukun iman dan rukun Islam, ihsan itu ibarat ruhnya. Dalam diri kita ini ibarat ruhnya, spiritnya. Sementara Islam dan iman itu bagaikan bangunannya, jasadnya. Andaikan bangunannya ada, lengkap bangunannya, kokoh bangunannya, tapi tak ada ruh kehidupannya, maka tidak akan jadi apa-apa. Oleh sebab itu dibutuhkan yang disebut dengan ruh untuk menjadikan bangunan ini berarti, untuk menjadikan jasad ini bisa bergerak dan memiliki makna dan manfaat. Seringkali disebut bahwa ketika dalam hadis Nabi SAW yang telah kita baca tadi nomor 2 dalam hadis Arba'in Nawawi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah, kata Nabi, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nyanya kembali kepada Allah. Fa in lam takun tara, tapi kalau kamu tak mampu melihat Allah saat kamu menyembahnya, maka ketahuilah fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Konsep ihsan ini adalah sebuah konsep yang memberikan kepada kita rasa pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang merasa diawasi oleh Allah, maka dia tentu berbuat baik bukan karena manusia, tapi karena Allah. Tapi kalau ada seseorang yang merasa diawasi oleh manusia, maka cenderung dia berbuat sesuatu itu adalah karena manusia. Ya, mafhum. Nah, itulah sebabnya dalam kitab ini disebutkan, engkau kalau menyembah Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Bisa enggak? Menyembah ini maksudnya apa? Mengabdi, berbuat baik, berbakti, melakukan satu kebaikan apa saja. Di saat kita melakukan satu kebaikan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubungannya dengan hadis pertama, maka kita dapat Allah, dapat Rasulnya, dunia juga dapat. Tapi ketika kita melakukan sesuatu itu karena merasa diawasi oleh manusia, maka dampaknya juga seperti yang sudah kita pelajari dalam hadis pertama, innamal a'malu binniyat, semua tergantung niatnya. Teman-teman semuanya, orang yang sudah sampai kepada level iman adalah orang yang sudah menjadikan dirinya berada
yang dicari oleh dirinya rahmat Allah, yang diperolehnya bukan sesuatu pujian ataupun sesuatu bentuk materi dari manusia, tapi yang dia inginkan adalah Allah. Contoh kecil, teman-teman, misalnya Anda dikabari akan datang tamu nanti. Biasanya ketika kita sudah dikabari, atau kamu ketika sudah dikabari akan datang tamu, apa yang kamu lakukan? Bersiap menyambut tamu. Makanan terbaik, minuman terbaik, tempat yang terbaik. Sibuknya luar biasa, super sibuk. Kenapa? Baginya penting untuk memuliakan tamu. Di sini tampak nih bagaimana ihsan seseorang di dalam menyambut tamu. Ketika ujungnya tamu itu tidak datang, pertanyaannya, bagaimana sikap kamu saat itu? Ketika kamu sikapnya mengatakan, ya udah masak, udah siapin ini, udah itu, udah beli buah lagi, udah kebersihan, nggak datang dia, ada capek banget lah jadinya. Coba lihat, itu artinya orang ini tidak ihsan. Dia tidak berniat karena Allah, tapi dia niat hanya sekedar untuk tamu, bukan untuk Allah. Tapi kalau dia niat karena Allah, berbuat baiknya karena Allah, ihsan berbuat baiknya, maka dia akan berkata, ketika dikatakan mohon maaf, kami tidak jadi datang karena kondisi ini A, B, C, D, dia akan berkata, baik, terima kasih informasinya, alhamdulillah. Lalu dia berkata, apa? Setidaknya hari ini, walaupun mereka tidak datang, makanan di rumah bertambah. Atau setidaknya aku sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik hari ini. Terima kasih ya Allah. Orang ini ihsan. Kenapa? Dia berbuat karena bukan karena datangnya tamu. Dia bersiap untuk menyiapkan yang terbaik, bukan karena tamunya yang akan datang, tapi karena Allah. Maka bagaimana dengan makanan minuman yang tadi? Apakah habis begitu saja? Kalau dia betul karena Allah, makanan yang telah kau beli, minuman yang telah kau siapkan, bahkan mungkin ada kursi yang baru kamu beli, habis uang. Ketika engkau tak datang diberikan penghormatan, saat orang berbuat ihsan, dia akan berkata, adalah Allah yang akan menggantikan segalanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu mudah bagi Allah untuk mengganti seluruh apa yang kau buat karena Allah. Tapi seringkali kita sebagai manusiawi tidak terkontrol ego, tidak terkontrol hati dan pikiran, sampai akhirnya perbuatan baik itu menjelma hanya untuk kepentingan duniawi. Kenapa kebersihan halaman? Oh, karena datang nanti ustaznya gak enak. Berarti tidak ihsan, hatinya tidak ikhlas. Berarti dia tak ridha kepada Allah. Bukan rahmat Allah yang dicarinya, tapi apa yang dia cari adalah pujian atau sesuatu yang lebih baik untuk materi dari manusia. Tapi karena kalau Allah mau ustadznya ada atau tidak, ditegur atau tidak, jadwalku atau tidak, aku butuh untuk kebersihan ini karena ini bagian dari cabang imanku, dia lakukan. Itu ihsan. Berbuat ihsan adalah belajar mengelola hati. Belajar mengelola keridhaan adalah untuk Allah, bukan berbuat untuk manusia. Ihsan ketika dijadikan itu sebagai praktek karakter hidup sehari-hari, orang ini akan jauh lebih pasrah kepada Allah, dan dia tetap berbuat baik sekalipun tak ada yang akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Seseorang dahulu ketika Nabi SAW di pagi hari, kalau ada bertanya, sabah kaifa asbahta, atau sabah al-khair, kaifa asbahta,
Apa jawaban Nabi dan para sahabat? Asbahna bi ni'matil iman wal Islam. Jawabannya bukan seperti jawaban kita. Kaifa asbahna? Asbahtu bi khair walhamdulillah. Tidak terlalu penting bagi mereka sehatnya. Yang mereka pentingnya adalah asbahtu atau asbahna bi ni'matil iman. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini masih dalam keadaan iman dan masih dalam keadaan Islam di hadapan Allah. Dia tak menjawab bagaimana kabarku pagi ini. Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja, api-api wae. Bukan itu. Tapi dia jawab, kabarku dalam keadaan tetap beriman dan kabarku tetap dalam keadaan Islam, nikmat tertinggi, orang berbuat baik. Maka teman-teman semuanya, seseorang akan terlalu sulit rasanya mengikhlaskan, mentuluskan segala perbuatan kalau bukan karena Allah. Dan perbuatan karena Allah inilah yang tulus, yang ikhlas. Maka tidak akan ada beban dalam dirinya. Ketika seseorang merasa berat, khawatir, gelisah, kecewa, takut, marah, atau bahkan suka egois karena dia ditimpa oleh sesuatu kesulitan tertentu, bila itu terjadi, orang inilah orang yang tidak pasrah dengan keadaan dan takdir pemberian Allah. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ridha atas pengawasan Allah, ridha atas takdirnya Allah, ridha atas ketetapan Allah yang berikan dan dia bagikan, tidak akan pernah menangis, tidak akan pernah kesal, tidak ada kecewa dalam hati dan pikirannya, tidak mudah marah. Kenapa? Dia ridha atas ketetapan Allah. Maka keridhaan ini adalah rasa pengawasan dalam jiwa seseorang. Ketika ia mampu mengelola iman dan Islamnya, maka seluruhnya menjadi mudah. Ayat yang sakit, beban dalam pikiran, betul. Kondisinya yang amat sulit sekali hari ini, membuat sulit belajar. Jangan. Rasanya Ustaz ketika melihat ayat, mendengar kabarnya belum juga sampai baik, hatinya kok tidak semangat. Rasanya jangan. Kenapa? Karena masih ada Allah. Allah yang menjaminkan sehat, Allah yang menjaminkan hidup, Allah yang menjaminkan rezeki, Allah pula yang menjaminkan segala bentuk kebaikan apapun itu, selama kita berusaha jadi orang baik. Selama itu pula Allah akan tetap menjadi baik buat kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, an-ta'budallah. Sebab itulah ayo mengabdi kepada Allah. Jadikan perbuatan baik, mengangkat teh manis karena Allah, kebersihan karena Allah, mengangkat sesuatu sampah atau apapun demi apapun karena Allah. Bila semua karena Allah, Anda tidak akan pernah menunggu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih seringkali ditunggu oleh setiap orang yang ingin mengharapkan sesuatu dari manusia. Ingat kata Al-Quran, para nabi selalu berkata, in ajriya illa ala Allah. Tingkatnya sudah biasa, balasan kami hanya Allah saja. Ketika dia berbuat baik, dia tak pernah terpikir nanti kalau saya berbuat ini apa yang saya dapatkan. Tidak. Yang dia pikirkan, ridhonya Allah padaku kalau aku melakukan ini. Ketika dia sholat, dia bertanya dalam hatinya, ridhonya Allah ketika aku sholat. Ketika dia belajar, yang dia pikirkan cuma satu, apakah hari ini Allah meridhoi proses belajarku atau tidak. Ketika dia berangkat ke kelas, ketika dia berangkat ke kuliah, sampai pulang kembali ke tempat ini, yang dia tanya ke dalam dirinya adalah, apakah tadi perjalananku mulai dari berangkat, belajar di kelas, sampai aku pulang kembali ke tempat ini, apa engkau telah ridho ya Allah? Ia tak pernah pikirkan dulu,
Tadi waktu belajar kok nggak dapat banyak ilmunya ya. Waktu belajar tadi kok nggak paham saya. Kok waktu belajar tadi lama betul dosen yang keluar dari kelas. Bukan itu yang dipikirkan olehnya. Yang dia pikirkan ya Allah, ridhokah kau dengan belajarku hari ini? Maka tahapan orang yang ridho akan proses perjalanan hidup ini, apapun itu, dia adalah orang yang sedang berada on the track dalam yang sana. Maka insan mengajarkan kepadanya tentang hati yang terkelola dengan baik seperti ini. Teman-teman coba perhatikan. Ada air minum. Air minum ukurannya sama, manisnya sama. Katakan 2 gelas. Tutupnya juga sama, warnanya juga sama, semua sama, banyaknya juga sama. Pertanyaan saya, untuk apa air minum ini? Mayoritas banyak orang akan menjawab, air minum ini adalah untuk menghilangkan dahaga. Air minum ini adalah untuk menghilangkan haus. Maka orang yang pertama, karena dia haus, dia langsung minum. Tentu saja sesuai niatnya, alhamdulillah hausnya hilang. Tapi orang yang kedua, dengan gelas yang sama, ukuran yang sama, manis yang sama, tempat yang sama, dia tidak meniatkan ini untuk menghilangkan haus dan dahaga, tapi dia niatkan untuk lebih kuat beribadah, untuk lebih semangat belajar. Lalu dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia dapatnya bukan cuma hilang hausnya, tapi dia dapat double karena Allah. Paham? Yang saya inginkan adalah kawan-kawan saya, ketika Anda haus, jangan minum untuk menghilangkan haus. Ketika Anda lapar, jangan makan hanya sekedar untuk menghilangkan lapar. Terlalu kecil bila itu hanya tujuannya. Kalau Anda orang jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa, jangan belajar hanya sekedar untuk menghilangkan kebodohan. Salah. Kalau Anda orang miskin, fakir, tak punya apa-apa, jangan bekerja hanya tujuan untuk menjadi kaya, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Kenapa kau makan? Untuk kuat beribadah kepada Allah. Kenapa kau minum? Untuk kuat mengajar kembali kepada Allah kebaikan. Kenapa kau mencari rezeki? Untuk mencari ridho Allah agar aku bisa banyak berbagi. Kenapa kau menuntut ilmu? Untuk aku dapat pengetahuan agar aku bisa menyebarkan kebaikan kepada orang banyak. Kenapa kau duduk di sini? Karena takut? Bukan. Tapi saya duduk di sini untuk mendapatkan barokah dari para malaikat yang banyak di tempat ini. Maka ketika itu niatnya, dia dapat Allah, dia dapat Rasulullah, dan dia dapat apa yang dia niatkan. Dahaganya hilang, hausnya hilang, Allah Rasulnya dapat. Hartanya kamu dapat, ridho Allah dapat, dimudahkan untuk memberikan kebaikan. Teman-teman, ada seseorang yang berdoa, ya Allah, pengen banget memberi kepada orang-orang ini, pengen banget ya Allah untuk berzakat, berinfak, membantu anak-anak belajar, pengen banget ya Allah membantu Syekh Abdul Hakim untuk dia belajar ke kampus dengan mudah. Ya Allah, pengen, ya Allah berikan aku kekayaan agar aku bisa membantu. Maka ini sulit. Jangan minta kaya kepada Allah yang kau bisa bantu. Kenapa? Kalau betul Allah berikan kau kekayaan, belum pernah ada jaminan bahwa bila engkau kaya, engkau pasti sesuai dengan niat untuk memberinya. Maka jangan pernah minta kepada Allah, ya Allah kayakan aku. Jangan minta kepada Allah agar kau kaya. Dalam praktek ihsan, Anda justru harus minta kepada Allah, ya Allah, mampukan aku menjadi ahli sedekah, mampukan aku menjadi ahli kebaikan. Mau caranya bagaimana ya Allah?
aku harus jadi apa, entah seperti apa, itu terserah Engkau saja ya Allah. Yang penting aku pengen ya Allah, jadikan aku ahli sedekah. Maka orang ahli sedekah pasti kaya kan? Insya Allah kaya. Orang ahli sedekah insya Allah pasti kaya. Tapi kalau dia dikayakan terlebih dahulu, apakah dia pasti berbagi? Belum tentu. Lihat Qarun, dia orang miskin pertama, orang yang tak punya apa-apa, datang kepada Nabi Musa alaihissalam meminta agar diberikan kemudahan, agar Allah memberikan dan menitipkan kekayaan kepadanya. Janjinya dia apa? Ingin menjadi orang terbaik, memberi. Tapi Allah tunjukkan setelah dia diberikan semuanya, apakah dia sesuai dengan niatnya? Belum tentu. Maka teman-teman, saya pesan pada Anda semua dalam praktek ihsan, jangan pernah minta kaya agar kamu jadi orang bersedekah, berbagi, dan untuk membuat kebaikan buat orang banyak, karena tidak pernah ada jaminan. Tapi mintalah kepada Allah agar engkau menjadi ahli sedekah. Jangan minta kepada Allah engkau harus sarjana terlebih dahulu, kemudian baru berbagi ilmu. Tidak. Tapi minta kepada Allah agar engkau diberikan kemampuan untuk terus berbagi ilmu. Maka dipastikan, jangankan sarjana S1, S2, S3 pun Allah yang akan mengatur untukmu. Jangan minta kepada Allah agar engkau menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang ahli ilmu, ahli teknologi, ahli peradaban, ahli dan memiliki jabatan supaya berbuat baik. Tidak pernah ada yang menjaminkan itu. Itu hanya bagaikan janji manis. Tapi bagaimana? Minta kepada Allah agar engkau menjadi, ya Rabbi, Allahumma ja'alni khairan nasi wa anfa'uhum linnas. Apa itu? Ya Allah, jadikan aku menjadi salah satu manusia yang terbaik, baik akhlakku, baik muamalahku ya Allah, perbaiki akhlakku ya Allah, bimbing aku ya Allah, dan jadikan aku manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi yang kita minta adalah menjadi manusia paling bermanfaat. Kalau kita minta kepada Allah menjadi manusia paling bermanfaat, pertanyaannya, haruskah menunggu S1 selesai? Haruskah menunggu Anda di pesantren ini lulus dulu di pesantren? Tidak. Haruskah menunggu kau jadi hafiz Al-Quran 30 juz terlebih dahulu? Tidak. Tidak pernah ada yang menjaminkan itu kau menjadi manusia paling bermanfaat. Maka ihsan mengajarkan kepada kita agar hidup ini memiliki ruh dan spirit. Pikirkan orang banyak. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Ada juga yang menyebutnya wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong seseorang selama seseorang itu menolong saudaranya. Artinya apa? Kalau kamu ingin menolong saudaramu, jangan tunggu terima kasihnya, karena saat kamu menolongnya, sebenarnya yang kamu tolong adalah dirimu sendiri. Saat kamu mengajari orang lain agar dia memiliki pengetahuan, jangan harapkan dia memberikan atas apa yang sudah kamu ajarkan, tapi biarkan Allah yang akan memberimu jerih payah dari mengajar. Ketika kau menolong sesuatu, jangan tunggu ucapan thank you, syukran, dan apapun itu. Biarkan saja itu mengalir, dan biarkan Allah yang menyiapkan rencana pembayarannya untukmu. Tapi kadang-kadang manusiawi seringkali lupa bahwa Allah yang akan membayar segalanya. Teman-teman, para santri dimuliakan Allah, jumlah hati yang banyak ini, ingat,
Ingat, tidak ada yang gratis di hadapan Allah. Tidak ada yang gratis di hadapan Allah. Semua akan menemui pertanggungjawabannya, dan semua akan menemui balasannya. Lihat di dalam surat Al-Zalzalah, 2 ayat terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa saja yang mengerjakan ya mithqala dzarratin, dari kebaikan, mithqala dzarrah, walau hanya sebesar sebiji sawi, siapa yang mengerjakan itu, dia akan melihat balasannya itu. Tetapi sebaliknya, siapa orang yang melakukan keburukan walau sebiji sawi saja, jengkel hatinya, marah kepalanya, ego dia, uang sampah sembarangan, ubatin makanannya, dia akan temukan balasan keburukan itu. Cepat atau lambat, saudara, kau akan lihat. Itu janji Allah. Sedikit berbaik-baiknya Allah perlihatkan nanti, sedikit berbuat buruknya juga diperlihatkan oleh Allah. Tidak akan ada yang tidak diperlihatkan oleh Allah. Semua diperlihatkan. Kecil maupun besar, yang kecil sebiji sawi aja, engkau akan temukan balasannya di hadapan Allah. Bagaimana bila itu besar? Teman-teman semua, artinya apa? Tidak ada yang gratis di hadapan Allah. Semua akan menemui balasannya. Semua akan menemui potretnya. Ibarat Anda tahu artis dunia, apa yang disorot darinya? Kemewahan hidupnya. Betul? Kemewahan hidupnya disorot, naik jetnya disorot, semuanya disorot. Beli tasnya yang branded disorot, jam tangannya disorot. Seakan-akan hidupnya ini orang tak ada lagi buruknya, tak ada lagi dosanya. Semua ini diperlihatkan kemewahan. Tapi ingat, itu semua adalah diambil, diedit, ya, dishoot oleh siapa? Oleh kameramen. Dishoot oleh siapa? Oleh wartawan. Dishoot oleh siapa? Direkam, direkod oleh siapa? Oleh kameramen. Nanti yang buruk-buruknya diapain? Diedit. Betul kan? Diedit. Semua yang buruk-buruknya, yang kurang-kurang pasnya diedit. Tapi sadar atau tidak, kita yang duduk di tempat ini jauh lebih artis daripada artis itu. Jauh lebih artis daripada artis itu. Kenapa? Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita dishoot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit sensor dan edit apapun. Tak ada yang diedit oleh Allah, tak disensor. Hari ini kau maksiat, nanti akan ada kelihatan maksiat itu. Apakah malu? Hari ini kau berdusta, nanti akan ada itu kau lihat tetap berdusta. Kau pernah menyembunyikan hak orang lain, pernah menunda orang lain, memakan harta orang lain, akan ditunjukkan oleh Allah nanti. Kenapa? Tidak ada yang disensor, tidak ada yang diedit, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang di-cut. Full 100% murni perjalanan hidupmu dari bangun tidur, dari kecil sampai mati akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang seram apa? Seram gak? Seram. Jadi kita jadi artis daripada artis. Tak ada yang diedit, tak ada yang disensor, tak perlu bayar. Betul? Duduknya antum sekarang belajar di sini, nanti di akhirat ini akan masuk ke dalam kitab kita. Kita yang akan diterima di kanan atau sebelah kiri akan tampak siapa orang-orang ini. Sekarang bedanya apa? Ustadznya tidak tahu bagaimana hatimu belajar malam hari ini, tapi nanti di sana akan diperlihatkan oleh Allah sekaligus hatinya seperti apa belajarnya. Biasa. Karena itu teman-teman, sebagai kesimpulan dan
pembahasan hadis kecil ini adalah Anda harus sadar selalu bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Ada Allah yang memperhatikan gerak-gerik kita. Satu ucapan saja, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak akan tidur, tidak akan lalai dari ucapan, perbuatan. Bahkan hati kita yang kotor dan jorok, menjijikkan, bahkan hati kita yang kesal, kecewa, marah, yang bahkan ada mungkin di antara kita yang menggerutu atas nikmat-nikmat Allah, semua tercatat rapi. Semua tercatat rapi. Kamu yang mungkin di sini jarang mendoakan ayah dan ibu, lalu kau mengatakan aku selalu doakan mereka, akan kelihatan dustamu nanti, akan tampak. Kamu yang rajin betul tahajudnya, membaca Al-Qurannya, engkau mengaku betul diniatkan untuk ayah dan ibu, kata-katamu pun nanti akan terbukti benar atau tidak di hadapan Allah. Teman-teman, maka jadikan diri kita roh spiritnya karena Allah, bukan karena manusia. Lihat orang-orang kantoran, kenapa ia mau datang menuju kantornya ngebut jarak cepatnya luar biasa. Kalau ditanya, kenapa buru-buru cepat betul? Jawabannya apa? Takut terlambat, duluan bos. Itu manusia. Kenapa tidak seperti itu kepada Allah? Kenapa ketika Anda berkomandan Anda tidak buru-buru? Kenapa tidak takut kepada Allah? Ini bos maha dunia panggil, engkau berlari terlambat. Pantas rezeki terlambat. Bos bumi dan bos langit manggil, engkau terlambat, maka pantas saja nikmat Allah pun terlambat tibanya. Sudah terlambat tibanya, kita akhirnya protes, ya Allah, limadha ta'akharat hadhihi ni'mah ya Allah, wa ana bihajatin syadida ya Allah. Ihmalu, apa enggak malu? Kita yang terlambat sebenarnya kepada Allah. Maka teman-teman semuanya, sadari bahwa kita sedang diawasi. Kontrol hati, pikiran. Konsep ihsan adalah konsep mengajarkan pengelolaan hati. Ridholah karena Allah, bukan ridho karena ada sesuatunya. Terima pemberian Allah. Tidak akan ada takdir yang salah dari Allah. Tidak ada takdir yang salah dari Allah. Kamu berada di tempat ini, tidak pernah ada salah penempatan, tidak pernah ada salah takdir kenapa engkau di sini. Jangankan dirimu dan saya dan kita semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah satu helai daun jatuh dari pohonnya yang kering sekalipun kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi